Ikan kakap putih merupakan salah satu komoditas budidaya laut unggulan di Indonesia. Budidaya kakap putih juga semakin digalakkan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa keunggulan yang dimiliki ikan kakap putih menyebabkan permintaannya meningkat setiap tahunnya, baik pasar lokal maupun pasar ekspor. Pantas jika ikan kakap putih menjadi buruan para pecinta kuliner. Pasalnya, daging ikan yang berwarna putih, tebal dan durinya sedikit menjadi daya tarik tersendiri. Ikan kakap putih juga cocok untuk digoreng, dibuat sup, gulai, bahkan dipepes. Bagian kepala kakap yang digulai atau disup juga menjadi favorit banyak orang. Melihat potensi tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, terus berinovasi mengembangkan komoditas ikan kakap putih varian lokal dan ikan kakap putih Australia. Dari kedua varian tersebut, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam juga berhasil membudidayakan ikan kakap putih varian hybrid yang merupakan persilangan antara kakap putih lokal dan kakap putih Australia dengan kualitas yang lebih baik. Dengan demikian, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam bisa menjadi solusi guna memenuhi ketersediaan benih bermutu bagi masyarakat pembudidaya ikan di sentra-sentra produksi dengan harga yang terjangkau. Terlebih untuk pengembangan kampung perikanan budidaya ikan kakap putih yang menjadi program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam merupakan salah satu UPT di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Komoditas yang dikembangkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam ini ada beberapa komoditas. Di antaranya adalah komoditas ikan kakap putih. Ikan kakap putih merupakan ikan dengan nilai ekonomis cukup tinggi, di mana budidaya ikan kakap putih dapat dilakukan dengan mudah dengan tingkat kelulusan hidup atau survival rate yang cukup tinggi. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam memiliki beberapa varian ikan kakap putih, yaitu ikan kakap putih lokal, yang kedua ikan kakap putih dari Australia, dan yang ketiga hibrid antara ikan kakap lokal dan ikan kakap Australia. Keunggulan ikan kakap putih adalah kemampuan dari ikan kakap putih untuk bertahan di range salinitas yang cukup luas. Segmentasi budidaya ikan kakap putih mulai dari perbenihan dan pendederan yang dilakukan di tambak serta pembesaran yang dilakukan di KJA. Pengembangan segmentasi pendederan ini dilakukan untuk menjawab pembentaan kebutuhan benih yang terus meningkat. Dengan adanya pendederan di tambak ini, kita bisa berproduksi lebih cepat, di mana untuk ukuran 0,8 larva yang kami produksi, kita distribusikan ke tambak-tambak masyarakat, didederkan sampai ukuran 8 cm, yang nantinya akan dibesarkan di KJA. Kampung kakap putih yang menjadi tanggung jawab Balai Perikanan Budidaya Laut Batam ada di Meranti, di mana kami dalam hal ini melakukan support dalam penyediaan benih, di mana kami melakukan distribusi larva ke tambak-tambak yang ada di Meranti, dan masyarakat kelompok pembudidaya di lokasi kampung budidaya tersebut akan mendederkan ikan kakap putih tersebut sampai dengan ukuran lebih kurang 8 cm sebelum akhirnya dikembangkan atau dibudidayakan di KJA. Kapasitas produksi dari BPPL Batam untuk penyediaan ikan kakap putih lebih kurang sebesar 2 juta ekor
per tahun. Dengan fasilitas dan infrastruktur yang kami miliki, kami optimis bisa mendukung kegiatan pengembangan kampung dan juga permintaan dari masyarakat terkait dengan kebutuhan benih ikan kakap putih. Saya optimis pengembangan kegiatan budidaya ikan kakap putih akan berkembang dengan pesat karena ikan kakap putih merupakan ikan dengan cita rasa yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Ke depan, dengan adanya pendederan yang dilakukan di tambak-tambak masyarakat, kebutuhan benih untuk suplai di KJA akan dapat disuplai dengan sesuai dengan kebutuhan, dan ketersediaan dari berbagai ukuran juga dapat dilakukan dengan baik. Mencari strain yang menguntungkan, serta memiliki angka kelulusan hidup yang tinggi, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam juga telah melakukan perkawinan silang antara ikan kakap putih lokal dan ikan kakap putih Australia, sehingga menghasilkan ikan kakap putih hibrid dengan angka kelulusan hidup yang lebih tinggi. Ikan kakap putih juga memiliki toleransi terhadap salinitas yang tinggi, sehingga ikan kakap putih ini banyak dibudidaya karena mampu bertahan di air laut dan air payau. Mulai dari budidaya laut dengan menggunakan keramba jaring apung, hingga dibudidaya di tambak. Halo sahabat Bahari, bertemu lagi dengan saya di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam ada komoditas kakap putih dengan berbagai varian, terutama adalah varian lokal, kemudian varian dari Australia. Jadi dari kedua varian itu kita bisa melakukan perkawinan silang yang kita sebut dengan kakap hybrid. Kita melakukan perkawinan silang, dihasilkan kakap hybrid itu untuk mencari berbagai jenis strain-strain yang bisa lebih menguntungkan, baik itu dari pertumbuhan maupun tingkat kelulusan hidupnya. Jadi keunggulan-keunggulan itu yang kita akan cari dari strain, baik itu Australia maupun daripada kakap putih lokal kita. Kita ada punya dua strain itu, jadi strain lokal baik dari perairan kita sendiri maupun dari perairan misalnya di Lampung atau di Bali, itu kita sebut itu adalah strain lokal. Sedangkan yang strain Australia itu tersendiri, kemungkinan dia lebih mendekati ke Papua dan jadi kakap putih di strain Papua. Kita tahu bahwa kakap mempunyai sifat aerohialin yang mana tingkat dapat beradaptasi pada toleransi salinitas yang luas. Bisa hidup di perairan payau, bisa hidup di perairan laut. Kemudian dia bisa juga sampai ke perairan-perairan muara-muara sungai. Jadi tingkat toleransinya terhadap perubahan salinitas itu sangat luas. Guna memangkas ongkos kirim yang tinggi, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam juga menciptakan program Sekawan Logik yang dijadikan solusi untuk memenuhi ketersediaan benih bermutu bagi masyarakat pembudidaya ikan di sentra-sentra produksi dengan harga yang terjangkau karena jauhnya lokasi sentra pembenihan dengan lokasi produksi pembesaran. Sekawan Logik yang telah dikembangkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam menjadi solusi dalam menekan rantai pasok ketersediaan benih ikan. Harga benih ikan yang lebih terjangkau, serta terciptanya segmen usaha baru. Melalui Sekawan Logik, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
mampu mendorong tercipta sistem logistik benih yang efektif dan efisien. Jadi untuk mengatasi permintaan benih, kadang-kadang masalahnya adalah transportasi sehingga harga benih itu sampai ke tempat lokasi akan menjadi lebih mahal. Kita melakukan kegiatan segmentasi pendederan kakap putih di tambak-tambak. Dengan adanya segmentasi pendederan itu harga benih akan menjadi lebih murah di tempat yang ada kegiatan pembesaran di Karamba Jaring Apung. Kegiatan itu sudah kita laksanakan pernah di Aceh, kemudian kita di Balai Tanjung Karimun, kemudian yang terakhir kita melakukan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Yang menjadi pembeda antara benih di suatu tempat, kemudian kita lakukan kegiatan segmentasi pendederan, ketersediaan benih ada, ketersediaan lebih mudah didapatkan, kemudian harganya tidak terlalu mahal karena mereka melakukan kegiatan segmentasi di daerahnya sendiri. Sedangkan kalau misalnya kita harus kirim dari Bali atau kita harus kirim dari Batam, itu membutuhkan biaya transportasi yang lebih tinggi dibanding kalau mereka melakukan kegiatan segmentasi sendiri. Ya, harapannya kita akan terus setelah kita lakukan kegiatan segmentasi, kemudian kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini lebih menguntungkan dan lebih mudah mendapatkan benih-benih yang untuk kakap putih. Kemungkinan kita nanti akan berpindah lagi ke daerah yang lain, ke kabupaten yang lain, atau ke provinsi lain di wilayah kerja kita. Ya, kalau masalah harga itu tergantung daripada daerahnya masing-masing. Kalau di Batam sendiri itu harga 100.000 per kilo untuk kakap putih. Sedangkan di Kepulauan Meranti itu 70.000 mereka jual. Tetapi margin profitnya lebih besar yang ada di Meranti. Karena apa? Ketersediaan pakannya mereka melimpah. Kemudian dengan harga yang murah dibandingkan kita biaya produksi di Batam itu lebih tinggi dibandingkan di Kepulauan Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti. Ya, harapan kita ke depan dengan adanya kegiatan segmentasi, ketergantungan benih dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat pembudidaya di Kabupaten Kepulauan Meranti itu dapat diatasi. Dan jumlah benih yang mereka akan dapatkan itu dapat dipenuhi gitu. Misalnya mereka butuh sekian ribu ekor atau sekian ratus ribu ekor. Jadi dengan harga yang terjangkau mereka udah ada tersedia di daerahnya masing-masing. Dengan adanya kegiatan penetapan kampung kakap putih, kampung budidaya kakap putih di Meranti, itu geliat pembudidaya sangat bersemangat. Terus kelompok-kelompok pembudidaya kakap putih itu terus bertambah. Jadi permintaan benihnya pun otomatis nanti akan sangat tinggi. Makanya kita lakukan kegiatan segmentasi pendederan di daerah tersebut. Kakap putih karena sifatnya euryhalin, dia bisa mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perubahan salinitas yang sangat luas. Kemudian dia sifatnya itu adalah katadramus, di mana pada masa hidupnya, pada siklus tertentu dia berada di daerah perairan yang mangrove atau perairan yang bersalinitas rendah. Kemudian pada saat dewasa nanti mereka akan melakukan spawning, pemijahan ke tengah laut pada salinitas laut. Jadi itu sangat cocok untuk budidaya kakap putih karena salinitasnya itu mendukung untuk mereka untuk di habitatnya sendiri gitu. Nah, ke depan kita berharap ada para pengusaha yang membuat kustorit atau membuat hasil dari budidaya tersebut bisa melakukan ekspor ke luar negeri gitu. Ya, yang kita khawatirkan tadinya adalah pasarnya. Tapi dengan berjalannya waktu pasar itu ada. Jadi semakin luas terbukanya. Mereka ada kearifan lokal kearifan lokal untuk pasar-pasar di Malaysia misalnya. Mereka sudah lakukan pengiriman ikan sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang melakukan
pengiriman ikan-ikan hasil tangkap. Nah, sekarang dengan adanya hasil budidaya, kemungkinan besar itu akan membuka pasar kembali ke luar negeri, atau terutama untuk ke Malaysia. Untuk keberhasilan budidaya ikan kakap putih, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam juga terus memaksimalkan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk bekerja sama mengembangkan perikanan budidaya kakap putih. Guna memasok kebutuhan benih ikan kakap putih ke sejumlah pembudidaya di kawasan Pantura, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang terus memproduksi benih ikan kakap putih. Benih yang dihasilkan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya merupakan hasil kolaborasi dengan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya mendatangkan larva ikan kakap putih berukuran 0,5 hingga 0,8 cm untuk kemudian dibesarkan selama 2 minggu hingga mencapai ukuran 3 hingga 5 cm. Untuk kemudian didistribusikan ke pembudidaya di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Benih ikan kakap putih yang kita hasilkan, kita berkolaborasi dengan BPBAP Situbondo. Jadi larva kakap putih itu berasal dari Situbondo, ukuran 0,5 sampai 0,8 cm. Selanjutnya kita pelihara di hatchery BLU PBB Karawang ini sampai ke ukuran 3, 4, sampai 5 cm. Dan selanjutnya kita distribusikan untuk masyarakat pembudidaya ikan di sekitar wilayah kerja BLU PBB Karawang. Untuk permintaan benih yang ada di masyarakat, saat ini kami masih memenuhi sekitar 80% dari kebutuhan mereka. Kendala kami yang utama adalah kami tidak memproduksi larva sendiri. Jadi kami selama siklus produksi kami harus berkolaborasi dengan balai di Situbondo. Jadi kebutuhan larva kami sangat disuplai oleh Situbondo. Jadi untuk budidaya ikan kakap di pembudidaya saat ini lebih banyak diminati daripada ikan-ikan lain karena harganya lebih ekonomis. Dengan adanya bantuan sosial benih yang kita salurkan di masyarakat, itu setelah mereka panen, jadi mereka sudah ada pasar. Dan pasarnya itu akhirnya minta continue. Akhirnya pembudidaya tersebut beli ke kita karena bantuan benih ini kan sifatnya trigger ya, untuk memicu kegiatan budidaya. Jadi kebutuhan benih pembudidaya itu akan semakin besar lagi karena pasarnya sudah mulai terbuka. Guna menghasilkan benih dengan kualitas terbaik, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang juga melakukan beragam inovasi teknologi. Salah satunya yang paling diunggulkan adalah inovasi pengelolaan kualitas air. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang serius menangani masalah pengelolaan air yang akan digunakan di hatchery melalui 3 tahap proses penyaringan. Inovasi yang kita lakukan di BLU PBB Karawang ini untuk produksi ikan kakap putih, benih ikan kakap putih. Yang pertama kita aklimatisasi benih itu dari salinitas ikan air laut ke salinitas air ikan payau. Jadi kita di sini memeliharanya dengan salinitas air payau. Inovasi utama kita di BLU PBB Karawang ini yaitu kita lebih mengutamakan ke pengelolaan kualitas air.
karena kualitas air di Pantura, khususnya di perairan Karawang ini sudah sangat menurun kualitasnya. Oleh karena itu, untuk kebutuhan di hatchery benih ikan kakap putih ini, kita melakukan 3 kali penyaringan untuk kualitas air lautnya yang kita gunakan. Yang pertama, kita ada tandon pengendapan. Yang kedua, kita ada tandon sedimentasi. Dan yang ketiga, kita ada penyaringan melalui sand filter. Nah, setelah itu dari air yang berwarna coklat dan keruh, kita bisa masuk air ke dalam hatchery itu menjadi bening. Selain itu, di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang berada di angka 10 hingga 15 PPT. Sehingga dengan teknologi yang telah dilakukan, produksi benih ikan kakap putih di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang bisa lebih maksimal. Untuk salinitas air kita di kisaran 10 sampai 15 PPT. Dan ini sangat berbeda dengan kondisi pembenihan yang ada di Situbondo dari awal larva ini berasal. Jadi dari Situbondo sekitar salinitas 30 sampai 32, salinitas ikan laut, air ikan laut. Sampai di Karawang kita budidayakan dengan salinitas air payau. Jadi di antara kisaran 10 sampai 15 promil. Dan ini ternyata dari kegiatan yang kita lakukan, dengan teknologi yang kita lakukan, produksi benih ikan kakap putih kita bisa lebih maksimal. Sedangkan untuk survival rate dalam produksi benih ikan kakap putih di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang mencapai angka di atas 30% dalam satu siklus. Hal tersebut didapat karena kualitas larva yang bagus dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo dan teknologi pengelolaan air yang dilakukan di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang. Sementara itu, larva yang berhasil dibesarkan menjadi benih, 50%-nya langsung didistribusikan sebagai bantuan benih ke masyarakat pembudidaya, sebagai komitmen pemerintah untuk memajukan sektor perikanan budidaya di masyarakat. SR yang kita dapatkan di kegiatan produksi benih ikan kakap putih kita, itu berkisar di atas 30% dalam satu siklus. Kita berpatokan dari SNI produksi benih ikan kakap putih itu mensyaratkan di atas 20%, dan kita bisa mendapatkan di rata-rata 30%. Hal ini bisa didapatkan dari kualitas larva yang bagus dari Situbondo, jadi kita berkolaborasi dengan Balai Situbondo, dan teknologi yang kita gunakan di BLU PBB Karawang ini. Dari hasil 30%, SR 30% itu, sebanyak 50% kita lakukan untuk distribusi bantuan benih ke masyarakat. Kami selama ini melakukan distribusi bantuan sosial, bantuan benih tersebut di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang terus mengajak masyarakat untuk mengubah pola budidaya yang sebelumnya tambak idle yang tidak produktif menjadi lahan tambak yang produktif, salah satunya melalui budidaya ikan kakap putih. Untuk para pembudidaya di wilayah kerja BLU PBB Karawang, jangan takut untuk berbudidaya ikan kakap putih. Kami siap untuk memenuhi kebutuhan benih ikan kakap putih untuk para pembudidaya. Semangat! Ikan kakap merupakan salah satu komoditas yang terbuka lebar untuk dipasarkan, baik pasar domestik ataupun dijadikan komoditas ekspor. Selain itu, dapat dengan mudah dibudidayakan secara massal oleh masyarakat. Dan selain sebagai komoditas yang potensial, mempunyai peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, karena sebagai komoditas yang mempunyai nilai mampu meraup pangsa pasar ekspor. Tentunya tidak hanya sebagai salah satu penyumbang devisa yang berkontribusi besar,
tapi juga penyerapan tenaga kerja yang dapat menciptakan multiplier effects. Melalui inovasi teknologi yang telah dihasilkan baik Balai Perikanan Budidaya Laut Batam dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang dapat meningkatkan produksi ikan kakap secara nasional serta dapat menambah pendapatan masyarakat pembudidaya serta devisa negara.